Kesadaran pajak tidak dibentuk hanya dengan aturan. Ia dibangun lewat edukasi yang menarik, sistem yang adil, layanan yang memudahkan, dan interaksi sosial di ruang digital yang positif. Assalamualaikum semuanya, saya Susanti, dan ini video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Setelah melihat video yang semalam saya bagikan, ada yang tahu kenapa kita harus taat membayar pajak? Saya Pak, kita harus taat membayar pajak agar para pejabat bisa membeli mobil Rubicon dan motor Harley Pak. Terima kasih sudah menjawab ya Ilham. Pertanyaan tadi biar saya saja yang menjawab. Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab berpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhinya, akan mendapat hukuman seperti bunga, denda, hingga kurungan penjara. Taat dalam pembayaran pajak juga membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Masyarakat, objek, dan subjek pada pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar daripada yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga mengurangi kesenjangan sosial. Ya, mari kita lanjut pelajaran berikutnya. Kalian sadar gak, kampus kita bisa punya gedung bagus, beasiswa, bahkan internet gratis itu semua dapat bukan dengan cara yang instan? Ya, jawabannya pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat termasuk dosen, pegawai, orang tua kita ngalir buat fasilitas publik, termasuk dunia pendidikan. Beli kopi di kafe, ada PPN-nya. Gaji part-time bisa kena pajak penghasilan. Tanpa sadar, kita sudah jadi bagian dari sistem pajak. Gak usah mikir ribet. Pajak itu bukan beban, tapi bentuk kontribusi. Bayar pajak sama dengan bantu negeri berjalan. Jadi pas nanti udah punya penghasilan tetap, jangan lupa untuk sadar pajak dari sekarang. Karena pajak itu bukan buat mereka, tapi buat kita semua. Sadar pajak mulai dari kita untuk masa depan yang lebih pasti. Digitalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana kita membayar pajak. Dulu, prosesnya serba manual dan berbelit. Sekarang, semua bisa dilakukan secara online, dari e-filing hingga e-payment. Tapi, di balik kemudahan ini, muncullah pertanyaan, apakah masyarakat sudah sadar dan siap dengan sistem perpajakan digital? Di sini, saya telah menelaah 10 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Dan berikut ini adalah temuan-temuan pentingnya. Yang pertama, kesadaran pajak saat ini tidak hanya soal tahu aturan pajak, tapi juga soal kemampuan digital. Dalam salah satu jurnal menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami peraturan dan mampu menggunakan e-filing atau portal pajak online memiliki kesadaran pajak yang jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan studi internasional lainnya yang menyimpulkan bahwa individu yang digital savvy lebih mungkin untuk mencari informasi pajak secara mandiri dan patuh terhadap kewajiban mereka. Yang kedua, sosialisasi pajak kini tidak lagi dilakukan lewat seminar atau brosur, tapi lewat platform digital. Menurut sebuah penelitian, menemukan bahwa konten edukatif di media sosial seperti Instagram dan ataupun YouTube, terutama yang menarik dengan visual dan interaktif, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat soal pajak. Artinya, pemerintah dan otoritas pajak perlu memanfaatkan media sosial dan influencer pajak untuk menjangkau generasi muda dan pelaku usaha digital. Yang ketiga, ada kualitas layanan pajak digital juga berpengaruh besar. Menurut salah satu jurnal, wajib pajak yang merasa puas dengan kemudahan sistem e-filing akan lebih patuh dan sadar dengan kewajibannya. Tapi kepuasan ini juga tergantung pada kepercayaan. Menurut penelitian lainnya menekankan bahwa keamanan data dan transparansi pengelolaan informasi pajak menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan itu. Yang keempat, ada persepsi keadilan dan transparansi sangat menentukan apakah masyarakat bersedia membayar pajak dengan sukarela.
Menurut sebuah penelitian, menunjukkan bahwa jika masyarakat merasa ada ketidakadilan atau penyalahgunaan dana pajak apabila dalam sistem digital, maka kesadaran dan kepatuhan bisa menurun sangat drastis. Ini sejalan dengan temuan internasional lainnya yang menyatakan bahwa keadilan prosedural dan distributif adalah pondasi dari kepatuhan pajak yang sukarela. Yang kelima, ada penegakan hukum di ranah digital masih menjadi tantangan besar. Dalam sebuah jurnal menjelaskan bahwa transaksi online seringkali sulit diawasi. Praktik penghindaran pajak melalui platform digital makin sulit dilacak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas cyber enforcement dan membangun sistem pengawasan digital yang kuat agar tidak kecolongan. Dan yang terakhir, hal yang menarik adalah pengaruh norma sosial digital. Menurut sebuah penelitian, mengungkapkan bahwa opini publik yang tersebar di media sosial, komentar influencer, atau sikap komunitas daring terhadap pajak bisa mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Kalau komunitas online Anda hanya membayar pajak dan membicarakan pentingnya kontribusi ke negara, kemungkinan besar Anda juga akan terpengaruh. Lalu, apa artinya semua ini? Kesadaran pajak tidak bisa dibentuk hanya dengan aturan. Ia dibangun lewat edukasi yang menarik, sistem yang adil, layanan yang memudahkan, dan interaksi sosial di ruang digital yang positif. Pemerintah dan otoritas pajak perlu terus berinovasi, bangun sistem pajak digital yang mudah digunakan, aman, dan transparan. Sosialisasikan pentingnya pajak dengan cara yang sesuai zaman, dan jangan lupa libatkan masyarakat di dunia digital. Karena hari ini, opini publik terbentuk di media sosial. Semoga kesadaran pajak kita semakin meningkat dan bangsa ini bisa tumbuh dengan dukungan semua warga negara. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.